Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wa ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Waqi pernah mengatakan bahwasanya al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan seseorang pasti butuh dengan cahaya ini. Cahaya itu adalah digunakan untuk menerangi jalan yang gelap. Manusia ini akan senantiasa butuh terhadap cahaya tersebut, karena di dalam dia mengarungi kehidupan dia. Jika dia tidak mendapatkan cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya orang tersebut akan senantiasa ada pada dua hal, yakni kezaliman dan kebodohan. Oleh sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula, bahwasanya sesungguhnya manusia itu dia selalu berbuat zalim dan selalu berbuat kebodohan. Dan ilmu ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya, turunkan kepada rasulnya. Ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada hamba-hambanya yang salih dan taat. Dan Al-Quran ini adalah ilmu. Al-Quran ini adalah ilmu. Jadi sebuah keniscayaan apabila seseorang ingin hidupnya terang, ingin hidupnya itu sesuai dengan keinginan dia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia butuh ilmu. Dia butuh ilmu. Dan ilmu ini bukan ilmu dunia. Jika saya bertanya kepada bapak-bapak sekalian, orang-orang Quraisy itu sebelum turun Al-Quran, apakah mereka orang yang terbelakang dari sisi dunianya? Tidak. Ternyata mereka juga adalah orang-orang yang kaya. Berarti mereka pandai untuk mencari dunia. Pertanyaannya, kenapa disebut kaum jahiliyah? Mudah tentang apa? Ketemu jawabannya ya. Bodoh tentang agama.
Maka dari itu, apakah seseorang hari ini kalau sudah punya harta banyak cukup? Kalau sudah punya istri banyak dan cantik-cantik cukup? Anaknya banyak? Kata bapaknya cukup kan? Seorang ketika diberikan harta yang banyak, istrinya yang cantik, anak-anaknya yang lucu-lucu, ya, mereka cerdas-cerdas, itu belum cukup selama mereka tidak mencari ilmu, selama mereka masih bodoh tentang agama, maka tidak cukup hal itu. Manusia akan senantiasa pada sifat aslinya, yaitu bodoh dan juga zalim selama dia tidak mencari ilmu. Manusia akan selalu bodoh dan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana tauhid, mana syirik, mana kebiasaan, mana itu syariat, ya, selama dia tidak menuntut ilmu. Dan bapak-bapak harus bersyukur di sini, ya, harus bersyukur kalau kita atau para ustadz, ya, pengen paham Al-Quran, pengen bisa bahasa Arab, itu harus belajar. Ya, paling enggak saya dari SMA saya belajar itu. Ada dari SD ada. Salah satu saudara saya, sepupu saya, belajarnya mondok dari kelas 1 SD. Ya, dari kelas 1 SD di pesantren. Lulus SMA masih di pondok yang sama. Berapa tahun tuh? Nah, belum lagi tuh dapat apa-apa, belum dikatakan dapat apa-apa sebelum dia belajar, ya, melanjutkan studinya, ya, Pak, jenjang lebih tinggi lagi, ya, lebih khusus lagi, mendalami syariat. Jadi seperti itu perjuangan para talabatul ilmi. Ya, bapak-bapak kalau disuruh, kira-kira hari ini sanggup nggak mondok setahun aja? Mondok setahun aja, nggak pegang handphone, ya kan? Nggak boleh keluar pondok loh. Kalau di pondok itu nggak boleh keluar pondok itu. Ada satpamnya di gerbang itu. Seingat saya pun juga dulu bertahun-tahun, ya 4 tahun lah, kecuali pas kelas terakhir itu sudah jadi pengurus, bisa tuh keluar tuh. Tapi selama itu di pondok saja. Pulangnya kapan? 6 bulan sekali, ya kan? Kuat nggak? Alhamdulillah kuat, gitu kan? Alhamdulillah kuat. Tapi kalau bapak-bapak kuat nggak hari ini? Ya, boro-boro kuat. Kadang-kadang di rumah saja suruh diem sama istrinya sehari aja nggak kuat. Ya kan, nggak kuat. Ya, pengen keluar, pengen main, udah gede. Namun Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita lihat bagaimana sifat rahmat Allah itu, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada bapak-bapak ini untuk belajar. Betul tidak? Nggak perlu mondok loh, nggak perlu mondok. Ya, jadi kebangetan, usia udah 60 tahun, ya, masih ada kesempatan untuk belajar, gak perlu mondok lagi, dia gak belajar. Kebangetan. Gimana nanti Pak mau jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah saya udah kasih kamu usia berapa tahun? 60 tahun ya Allah. Dipakai apa 60 tahun itu? Gak dipakai apa-apa. Kamu hidup dunia kalau gitu ngapain? Makan dan minum saja. Hewan pun makan dan minum. Enggak, saya menikah juga ya. Hewan pun juga sama, kawin juga hewan. Ya, saya punya anak. Hewan pun juga punya anak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak memiliki ilmu, hatinya tertutup, maka Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang kafir itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Mau enggak, Pak? Mau enggak begitu kan? Enggak mau kita. Kalau enggak mau, ya jangan jadi orang yang bodoh.
Caranya gimana? Belajar. Sekali lagi bukan ilmu dunia, tapi ilmu akhirat. Harus bersyukur. Yang kedua, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar tafsir. Kenapa belajar tafsir? Kita katakan belajar tafsir adalah salah satu ilmu yang sangat agung. Ya, tafsir kan membahas Al-Quran, sedangkan tidak ada hari ini ya bagi seorang muslim yang lebih agung daripada Al-Quran. Wa syarafil ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan apa yang diilmuinya. Ketika Al-Quran yang diilmuinya, maka ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran pun akan mulia, yaitu tafsir. Tafsir. Dengan belajar tafsir, kadang-kadang kita ketemu dengan tauhid, betul tidak? Syirik, ya, tauhid, bid'ah, sunnah. Dengan belajar tafsir kadang-kadang kita nemu kisah, betul tidak? Betul. Menyegarkan hati kita, memberikan harapan pada hati kita. Kadang-kadang belajar akhlak, betul tidak? Tuh, lengkap tafsir. Kenapa? Karena yang pelajari adalah Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu apa? Huda wa rahmah wa busra. Hidayah, rahmat, kabar gembira. 3. Bahkan disebutkan lebih banyak lagi Al-Quran itu fungsinya. Maka belajar Al-Quran ini adalah seolah-olah para bapak ini kuliah ya berbagai fakultas, tapi dalam satu kali duduk. Kadang-kadang belajar tauhid, kadang-kadang belajar sirah, kadang-kadang belajar akhlak, kadang-kadang belajar yang lainnya. Kadang-kadang dunia pun diajari di dalam Al-Quran. Luar biasa ya, makanya jangan pernah bosan ini belajar tafsir ini. Harus giat ya, pegang Al-Qurannya, beli tafsirnya yang berbahasa Indonesia, begitu ya, biar kita itu kalau Allah melihat kita itu serius dia belajar, serius dia ya. Allah senantiasa melihat kita, betul tidak? Allah senantiasa menilai keseriusan kita, betul tidak? Betul ya, Allah menilai keseriusan kita dalam belajar ya. Maka mari kita buka kembali ya tafsirnya. Kalau tidak salah kita sudah sampai ke tafsir ayat yang berapa? 60 ya? 57. Iya. Baik. Ya udah, kita baca lagi ayat 58 ya. Nah. Ayat 58 kita baca wa idh qulna dkhulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Baik. Ya. Masih ingat kan cerita tentang Bani Israel? Ya. Ketika mereka diajak bertemu oleh Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Musa akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikut, namun mereka malah bilang, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Kami enggak bakalan beriman kepadamu Musa sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Ya. Itu adalah kedurhakaan yang nyata, di mana mereka mensyaratkan akan beriman kepada Allah kalau mereka melihat Allah. Padahal yang menyelamatkan mereka dari Firaun siapa? Yang membelah lautan itu siapa? Ya, keterlaluan lah mereka. Ya, karena mereka lancang begitu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mendatangkan geledek, petir, ya, yang menyambar mereka, maka mereka pun mati. Namun Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam meskipun melihat kaumnya itu Bani Israel yang keras kepala, Nabi Musa bersabar. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hidupkan lagi mereka." Maka Allah pun menghidupkan mereka. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kami bangkitkan lagi tuh mereka setelah kematian mereka, la'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel itu kaum yang banyak permintaannya, tapi sedikit keinginan menunaikan agama. Maksudnya pengennya mereka melaksanakan agama itu yang ringan-ringan, gak mau yang berat-berat. Dipilih-pilih sama mereka itu syariat Nabi Musa itu. Pengennya yang ringan-ringan saja, gak mau yang berat-berat. Suatu ketika mereka meminta kepada Nabi Musa. Mereka rindu dengan kampung halaman mereka. Apa itu? Filistin. Yang mereka katakan itu adalah tanah kelahiran moyang mereka, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Akhirnya mereka pun minta sama Nabi Musa, ya, ayo dong, kamu udah rindu nih, pengen ke Palestina, kita pengen menginjakkan kaki di kampung halaman kita, kampung halaman orang tua kita. Kata Nabi Musa, ayo, namun syaratnya kalian harus berjihad. Jadi Palestina itu pada saat itu dikuasai oleh bangsa lain, oleh kaum lain. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Maka mereka mengatakan, "Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin." Musa, ternyata di sana itu adalah kaum yang jabbar, kaum yang yang bengis lah gitu. Mereka takut. Ya. Kami enggak bakalan masuk ke kota tersebut, ke Palestina itu sebelum mereka keluar. Ya, mereka yang pengen, tapi mereka yang
Yang enggan untuk berjihad itu Bani Israel. Akhirnya dalam Al-Quran disebutkan, qala rajulani minal ladzina qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ada dua orang yang saleh di dalam Bani Israel itu. Siapa itu? Dia adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun dan Kalib bin Yufana. Dua orang itu. Nah, Yusha' bin Nun ini nanti yang mewarisi tahta Nabi Musa, yang mewarisi kenabian setelah Nabi Musa alaihissalam. Yusha' bin Nun itu, ya, kata Yusha' dan Kalib, masuk kalian, ayo kita serang melalui pintu gerbang mereka. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, yakin kalian pasti akan menang. Tawakal saja sama Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Lihat, karena Yusha' bin Nun dan juga Kalib bin Yufai ini tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Ya, dari mulai kejaran Firaun diselamatkan, ya kan? Kemudian mereka juga hampir tuh, ya, mereka kan sudah ini juga diangkat gunung tuh. Ya. Allah pun ya menjadikan gunung tersebut tidak menimpa mereka. Padahal mereka mengira kalau gunung tersebut tuh mereka betul yakin akan menimpa mereka karena Allah angkat tuh. Ayo laksanakan Taurat. Yang benar kalian melaksanakannya. Janji kalian akan melaksanakan Taurat. Mereka berjanji, maka Allah pun ya tidak menjadikan gunung tersebut menimpa mereka. Jadi dua orang ini yakin. Namun Bani Israel tetap dalam keadaan sifat seperti itu. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Musa, pokoknya kami enggak bakalan masuk ke sana, ya, selama-lamanya, selama mereka masih ada di sana. Bukannya, ayo Nabi Musa, wahai Nabi Allah, berdoa kepada Allah supaya kita menang. Jangan sampai di antara kami ada yang terbunuh. Kan gitu ya? Seharusnya ya? Enggak. Apa ketika mereka mengatakan kami enggak bakalan masuk ke sana selama-lamanya, ya? Selama mereka masih ada di sana, maka mereka katakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatilah. Pergi ajalah kamu sama Tuhan kamu, udah perang berdua. Ya, itu Bani Israel. Fadhhab anta wa rabbaka faqatila innaha huna qaidun. Kami nunggu aja di sini. Itu kaum yang seperti apa? Seperti Bani Israel itu. Kebangetan. Ya, akhirnya ya, bahkan mereka itu Bani Israel setelahnya, ketika mereka ya malulah, mereka ada cerita Bani Israel tentang mereka seperti itu. Akhirnya mereka mengarang-arang cerita bahwasanya orang-orang yang ada di Palestina pada saat itu adalah orang-orang yang besar. Di antaranya siapa itu namanya itu? Ya, di mana dia tingginya 2 km. Nabi Musa itu nggak sampai mata kakinya, nggak sampai tadi. Makanya pantas Bani Israel ketakutan. Padahal itu bohong, itu karangan mereka itu cerita tersebut. Supaya mereka itu istilahnya itu menutupi ya kebobrokan akhlak mereka dan bentuk ya mereka adalah orang pengecut, kaum pengecut ya. Kaum yang nggak ada keberanian. Makanya nyuruh Nabi Musa dan Allah bahkan mengatakan Rabbuk, Tuhan kamu, bukan Tuhan kami gitu. Kan kalau mesti Tuhan kami kan masih mending ya. Pergi sajalah Tuhanmu dan Tuhan kami kan. Ini enggak. Pergilah kamu dan Tuhan kamu. Fadhhab anta wa rabbuk. Itu betul-betul gak beradab itu Bani Israel. Akhirnya apa? Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya mereka enggak bisa masuk ke Baitul Maqdis pada Palestina itu selama 40 tahun. Muter aja. Ya, muter aja gitu. Enggak ketemu-ketemu itu Baitul Maqdis, Palestina, padahal mungkin dekat dengan mereka itu. Nah, selama itu pula ya mereka itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan, ya.
manna wa salwa, burung-burung yang bisa mereka tangkap dengan mudah, mereka masak dengan enak gitu. Kemudian ada semacam yang turun dari langit itu, kemudian dikatakan tuh di pohon-pohon itu ya apa istilahnya itu, kata orang sana tuh nyangsang, apa bahasa Indonesianya? Nyangkut, betul. Nyangkut, mereka ambil itu seperti itu, ya. Nah, di sini ceritakan di sini wa id qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Ceritanya mereka udah bisa masuk. Dan ceritanya Nabi Musa alaihissalam pun meninggal di kurun waktu 40 tahun itu. Nabi Musa meninggal. Kemudian digantilah kenabian itu oleh Yusha bin Nun. Dan Yusha bin Nun ini adalah seorang nabi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu ada seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia itu berjihad, berperang. Ketika dia ingin berperang, maka dia mengatakan kepada kaumnya, ya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang baru menikah dan mau menggauli istrinya, ya, kecuali dia jangan ikut berperang. Atau salah seorang kalian di antara kalian yang membangun rumah dan belum menyelesaikan atapnya, jangan ikut berperang. Atau salah seorang di antara kalian yang sedang menunggu kelahiran, ya, unta atau kambingnya, jangan ikut perang. Masya Allah, baik sekali. Itu memperhatikan psikologis. Waduh, ini istri saya, baru juga saya menikah, harus berperang. Kalau perang mending kalau pulang, ya. Kalau pulangnya nama doang gimana? Nggak jadi. Udah bangun rumah, belum selesai atapnya, ya. Ya udah, sebentar lagi belum selesai atapnya. Jangan, kan belum merasakan keindahan, gitu kan? Kan kalau sudah ada atapnya tuh kadang-kadang belum selesai pun udah bisa ditinggali. Atau yang nanti-nanti, ya, kelahiran dombanya, kambingnya, untanya. Nah, ini juga jangan berperang. Kemudian ketika dia hendak berperang, ya, kemudian pergilah Yusha bin Nun, ya, dengan pasukannya. Ketika dia hendak masuk ke tempat yang akan dia perangi, kemudian masuk waktu asar, berarti sudah sebentar lagi akan maghrib. Maka dia mengatakan, ya, kepada matahari, hei matahari, sungguhnya engkau juga sama adalah makhluk Allah, engkau juga sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Yusha berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tahanlah matahari dari pergerakannya. Supaya apa? Supaya bisa berperang, ya, nggak keburu maghrib. Kalau lagi perang keburu maghrib, ya salat nggak jadi menang, ya. Akhirnya ditahan matahari tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Yusha dan pasukannya berperang dan menang. Ya, itu Yusha bin Nun. Masuk tuh dengan Bani Israel. Dan mereka diperintahkan untuk apa? Untuk sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Masuklah ke bumi Allah yang mulia, ya, yang suci, dalam keadaan sujada, artinya merendahkan diri. Wa qulu hittah, katakan, ya Allah, ampuni saya, ya Allah, ya, niscaya Allah akan menambah orang-orang yang berbuat baik, ya. Tuh lihat, dikatakan di sini wasanazilul muhsinin, orang-orang yang suka beristighfar, orang-orang yang suka beribadah, salat, itu termasuk orang-orang yang ihsan, muhsin, ya, derajatnya sampai muhsin. Dan muhsin itu, ihsan itu kan derajat paling tinggi, betul nggak? Setelah Islam, iman, ihsan. Gimana menjadi orang yang ihsan? Gimana menjadi orang yang muhsin, ya? Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazilul muhsinin. Fabaddala alladhina qawla ghayra alladhi qila lahum. Bukannya nurut kepada perintah tersebut, mereka malah mengubah perkataan hittah itu menjadi hintah. Mereka plesetkan hittah, hintah ditambah nun. Kalau hittah itu, ya Allah, ampuni aku. Kalau hintah itu gandum. Jadi mereka bilang gandum. Padahal disuruh hittah. Hittah itu, kalau kita kan, ya,
Kalau kita beristighfar itu astagfirullah, Allahumma gfirli. Banyak kalimatnya ya. Kalau Bani Israil itu cuma satu kata tapi sudah mewakili mohon ampun. Ya enggak? Coba. Bagi orang yang malas pun pasti bisa mengatakan hittah. Karena kalimatnya sederhana. Ha, ta, ha, tak marbutah. Hittah. Itu sudah mewakili. Ya Allah, ampuni hamba. Ya Allah, ya Allah, hapus segala kesalahan hamba. Tuh. Namun mereka tidak seperti itu. Mereka malah mengubahnya hittah menjadi hintah, jadi gandum. Ya. Terus mereka pun juga malah dikatakan kan, malah masuk ke Baitul Maqdisnya sambil hura-hura begitulah, sambil kayak ngejek begitu mereka. Ya. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsuqun. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istahza'u bidinillah fa anzalallahu 'alaihim 'adzaban minas sama' bisababi tamarrudihim wa khurujihim an ta'atillah. Mereka pun disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu azab pada saat itu. Kemudian ingat-ingat lagi olehmu. Ya, ini kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat sesuatu. Artinya untuk mengambil pelajaran. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 'aynan. Dan ingat pula ketika Musa memintakan kepada kaumnya, ketika mereka meminta air, kehausan, Musa, kehausan kami. Ya, maka faqul nadrib bi'asaqal hajar. Allah mudah saja. Musa, pukulkan tongkatmu itu. Karena Nabi Musa itu selalu bawa tongkat, kayak kiai ya. Pakai kiai gitu. Nabi Sulaiman juga dulu pakai tongkat. Ya, ada dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan beliau ketika meninggalnya itu ya bersandar pada tongkatnya. Betul enggak? Itu Al-Qur'an sendiri menyebutkan. Nabi Musa juga bawa tongkat mulu. Bahkan ketika Nabi Musa pun mau dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa itu bawa tongkat ya. Musa, apa itu? Kata Nabi Musa, tilka hiya 'asai. Ini adalah tongkatku. Ya. Kemudian katakan ini untuk apa? Ya, untuk gembala ya. Wa ahussu bihi wa ahussu biha ya. Waliya fiha ma'arib ukhra ya. Ini tongkat itu digunakan oleh Nabi Musa selain untuk berpijak, hush untuk kambingnya seperti itu. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Buat tongkat. Musa, pukulkan saja tongkat kamu. Dipukul itu kepada batu, fanfajarat minhu 12 'aynan. Langsung keluar dari batu tersebut air. Berapa? 12. Kenapa 12? Biar enggak rebutan. Sebegitu Allah disiplin sekali, mendisiplinkan Bani Israil. Ya, Allah Maha bersabar enggak? Maha bersabar Allah itu. Ya, tidak ada seorang pun yang lebih bersabar dari Allah Subhanahu wa taala. Sabur. Bersabar atas kesalahan hamba-hambanya, bersabar itu atas kebodohan hamba-hambanya, ya, kesombongan hamba-hambanya, kedurhakaan hamba-hambanya. Keluar 12 mata air. Kenapa? Ya kan Bani Israil 12. Itu tidak? Iya. Yang pada saat itu sudah ada kabilah-kabilahnya. Siapa saja yang 12? Siapa saja 12 itu? Ya kan ada beberapa namanya ya. Siapa tuh? Ruben, Simeon, ya kan? Kemudian siapa lagi itu? Termasuk Yahuda, ya. Termasuk Yusuf, Bunyamin 5, ya. Ada Neftali, ada Dan, ada Asher, ada Gad. Siapa lagi itu? Ya, 3 lagi. Lupa saya. Ya. Itu 12 itu. Biar mereka gak rebutan. Masing-masing kabilah bisa ngambil dari air yang sudah disiapkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanfajarat minhu 12 'aynan. Qad 'alima kullu unasin mashrabahum. Mereka tahu, oh itu bagian kabilah kami. Ayo ke sana, ambil mereka. Kulu washrabu min rizqillah. Allah katakan, makan, minum dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Silakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Intinya satu, wala ta'tau fil ardi mufsidin. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam ayat ini juga ada pelajaran bagi kita. Allah memerintahkan kepada kita pun sama kulu washrabu, makan minum silahkan terserah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan
untuk kalian di muka bumi ini seluruhnya. Apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya untuk kalian, kecuali yang Allah haramkan jangan dimakan. Kecuali itu kan sedikit, kecuali, ya kan? Gitu. Jadi hukum asalnya pada makanan itu halal. Hukum asalnya pada minuman itu halal, kecuali kalau jelas bahwasanya itu mengandung sesuatu yang haram atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau berbicara tentang ini, ya ada permasalahan satu lagi. Baru kalau hukum ibadah itu haram. Ibadah itu haram. Ibadah itu kita nggak bisa ibadah sepengen kita nih, ya, inisiatif kita, ide kita sendiri ibadah, nggak ada ibadah itu. Kecuali jika Allah perintahkan baru lakukan. Itu tidak? Ngerti nggak? Kalau masalah dunia itu boleh, mangga. Misalkan ke hutan, ada buah ini buah halal apa haram? Halal. Ya, apalagi belum tahu namanya atau belum ini, halal. Kecuali setelah dibawa ke rumah, kemudian kata ahlinya, oh enggak, ini memabukkan buahnya, ini akan membuat hilang kesadaran atau ini. Oh, itu enggak boleh. Nanti apa ini? Khamar misalkan, kan sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar. Tapi selama itu tidak diketahui, itu ada boleh. Makanan, minuman boleh, ya. Tapi kalau ibadah pada dasarnya enggak boleh. Kita enggak boleh asal-asalan beribadah, ya. Kita beribadah itu ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan ketika kita beribadah gini, kenapa kamu lakukan ini? Kan enggak dilarang. Loh, kok begitu? Kan enggak dilarang. Kalau ibadah itu bukan begitu, prinsipnya bukan enggak dilarang, ada enggak perintahnya. Ya, ada enggak perintahnya. Gitu. Nah, kalau soal makanan, jangan bilang, "Ustaz, ini halal, ini halal." Ini halal enggak? Ini halal enggak? Bukan gitu. Ya, pertanyaannya. Ya, Ustaz, apakah ini adalah diharamkan? Karena pada dasarnya halal. Pada dasarnya halal. Kalau kita mau cari hukumnya, tanya, apakah ini diharamkan? Ada enggak dalilnya? Kalau enggak ada, berarti halal. Kalau ibadah haram, enggak boleh. Ya, kalau sudah diperintahkan, itu yang harus dikerjakan. Kalau enggak ada perintahnya, ya jangan mengerjakan ibadah yang tidak diperintahkan. Gitu. Ya, wala ta'tsau fil ardi mufsidin. Alhamdulillah, ya. Kita juga selesai pada ayat ke-60. Jadi jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Itu artinya maksiat itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai kerusakan di muka bumi ini. Karena Allah pun menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Nampaknya kerusakan di daratan dan di lautan itu adalah karena perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia. Ya, lautnya tsunami, gunungnya meletus, ya, tebingnya longsor, buminya gempa bumi terbelah, itu semua karena maksiat. Dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat. Kapan terjadi itu? Ketika tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Terjadilah itu. Ya, terjadilah itu. Maka enggak boleh ketika seseorang itu bermaksiat dia mengatakan, terserahlah badan-badan saya, kalaupun saya yang disiksa, saya ini yang kan disiksa. Enggak gitu, Mas. Enggak gitu, Pak. Kalau ente berbuat maksiat, turun siksa Allah, kami juga akan kena. Kan ketika longsor enggak pilih-pilih. Oh, ternyata yang rumah itu saja, kemudian yang saleh itu dilewat gitu kan rumahnya. Kemudian di satu desa itu, ini yang soleh, ini yang ini aja yang amblas gitu, semuanya kena. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minhum khassah. Kamu harus takut. Kalau kata orang sini sieun atuh. Sieun, takut pada suatu musibah yang datang dan tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, orang solehnya juga akan kena semuanya. Kenapa tuh? Akibat yang satu bermaksiat, yang lainnya yang soleh pun kena. Gimana supaya tidak kena? Maka harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga orang ini bertaubat, kemudian Allah mengampuninya dan Allah pun menjaga mereka dari siksanya. Begitu. Wallahu taala a'lam bissawab. Langsung tutup aja, Pak, ya. Langsung tutup, selesai, ya. Baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.